Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa penting di Amerika Serikat, tepatnya di kantor pusat Microsoft, Redmond, Washington. Puluhan pegawai Microsoft melakukan demonstrasi menentang kerja sama perusahaan dengan militer Israel. Aksi ini menyoroti penggunaan software Microsoft, khususnya Azure, yang diduga dipakai untuk operasi militer di Gaza. Demonstrasi ini berlangsung di kampus timur kantor pusat Microsoft. Sekitar 50 orang, terdiri dari karyawan aktif maupun mantan pegawai, menduduki area taman yang kemudian mereka deklarasikan sebagai free zone atau zona bebas. Mereka membawa spanduk dengan tulisan keras, di antaranya, Join the Worker Intifada No Labor for Genocide. Martyred Palestinian Children's Plaza. Aksi ini menunjukkan penolakan serius terhadap keterlibatan teknologi Microsoft dalam konflik yang menelan puluhan ribu korban jiwa di Gaza. Kelompok yang mengorganisir demo ini menamai dirinya No Azure for Genocide. Mereka menuntut Microsoft memutuskan semua kerjasama dengan Israel. Seorang aktivis bernama Joe Lopez bahkan sudah pernah melakukan protes di awal 2025, tepat saat CEO Microsoft Satya Nadella berpidato dalam acara tahunan developer. Lopez saat itu berseru, "Satya, coba Anda tunjukkan bagaimana Microsoft membunuh warga Palestina." Salah seorang demonstran, Hossam Nasr, mengungkapkan alasan mereka meningkatkan aksi. Menurutnya, Microsoft belum memberikan tanggapan yang memadai atas protes yang sudah dilakukan berulang kali. Nasr sendiri pernah bekerja di Microsoft selama 3 tahun, namun dipecat pada 2024 karena melakukan aksi serupa. Yang membuatnya semakin bertekad adalah tragedi terbaru, serangan Israel Defense Forces, IDF, yang menewaskan jurnalis Al Jazeera, Anas Al-Sharif. Ia berkata, "Saya menonton laporannya di Gaza, tanpa kenal lelah, melewati kelaparan, pengeboman, dan pembunuhan. Ia memang diincar." Demo ini muncul hanya seminggu setelah Microsoft mengaku melakukan investigasi independen terkait dugaan penggunaan software Azure di Israel. Meski begitu, hasil investigasi itu belum diumumkan ke publik. Karyawan yang berdemo menilai langkah Microsoft setengah hati dan tidak menjawab kekhawatiran moral mereka. Kasus ini memperlihatkan dilema besar perusahaan teknologi global. Di satu sisi, mereka menjual software dan layanan cloud untuk bisnis, pemerintahan, bahkan militer. Di sisi lain, teknologi yang sama bisa dipakai dalam operasi yang menimbulkan krisis kemanusiaan. Microsoft bukan satu-satunya perusahaan yang diprotes. Perusahaan teknologi besar lain di Silicon Valley juga menghadapi kritik keras karena dianggap mendukung sistem pengawasan yang menargetkan rakyat sipil Palestina. Demonstrasi ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah Microsoft benar-benar akan berani memutus kerjasama dengan Israel? Atau justru akan terus melanjutkan kontrak bernilai besar, meski menuai kritik keras dari pegawainya sendiri? Yang jelas, aksi ini menandai semakin kuatnya suara perlawanan dari kalangan pekerja teknologi di Amerika. Mereka tidak ingin kerja mereka dipakai untuk mendukung perang dan genosida. Teman-teman, inilah gambaran demo karyawan Microsoft di Redmond, Amerika Serikat, yang menolak penggunaan software Azure oleh militer Israel di Gaza. Apakah menurut kalian langkah pegawai Microsoft ini bisa memaksa perusahaan untuk mengubah kebijakan? Atau justru Microsoft akan tetap berjalan sesuai kepentingan bisnis dan politiknya?